Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Sopir truk demo Balai Kota Banjarmasin menutup jalur pengisian solar di SPBU dibuka lagi. Kasus COVID-19 di Banjarmasin meningkat, sudah 315 orang yang positif COVID-19. Pemuda berusia 22 tahun berinisial AF ditangkap kepolisian Kabupaten Tapin karena membunuh temannya bernama Murhan 37 tahun. Keduanya berkelahi di salah satu warung di Desa Kepayang, Tapin Tengah, 27 Juli lalu. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan, tersangka dan korban sama-sama mabuk karena minum miras oplosan. Sedangkan pemicu perkelahian karena korban berkata kasar dan menyerang tersangka dengan senjata tajam. Namun senjata tajam tersebut direbut tersangka dan ditikamkan ke tubuh korban. Karena diawali percekcokan antara korban dengan tersangka, di mana korban dan tersangka ini dalam keadaan mabuk. Kemudian korban ada membawa sajam, kemudian si pelaku mengambil sajam korban, lalu melakukan penusukan pertama kali di tangan kanan, kemudian di dada, kemudian perut 2 kali. Dari hasil pemeriksaan olah TKP, kemudian juga alat bukti ditemukan, berupa juga ada visum. Akhirnya disimpulkan bahwa perkara ini masuk unsur pasal 351 ayat 3 dan pasal 338 dan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Jadi tersangkanya ini bernama Ahmad Farisi, korbannya bernama Murhan. Antara umur tersangka itu, tersangka umurnya 22 tahun, korban umurnya 37 tahun. Mungkin rekan-rekan ada yang... Tersangka dikenai pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Puluhan sopir truk yang tergabung dalam DPD Organda Kalsel menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota Banjarmasin Senin siang. Mereka menuntut subsidi untuk bahan bakar minyak BBM jenis solar tetap dilanjutkan. Selain itu, jalur khusus pengisian solar bersubsidi di SPBU yang semula ditutup dibuka lagi. Sementara permintaan kita masalah subsidi BBM dilanjutin, lanjut. Kedua, jalur khusus yang tadi surat itu dianggap tidak ada, yang surat itu menurut versi kami kan cacat hukum. Ditandatangani jamnya apa-apanya itu kan sesuai ajaran unsur paksaan. Jadi jalan. Ketiga, permintaan truk semen untuk mengisi BBM solar bersubsidi di SPBU nanti dirapatkan hari Rabu. Hasil kesepakatan lagi. Oh, jadi sepakat ada audiensi lagi ya, Pak? Nanti hari Rabu ada audiensi, pihak pemerintah, Pak Wali Kota akan menemukan kita bersama duduk bersama. Dengan yang pihak lain juga, organisasi lain juga? Ya, organisasi lain. Kalau untuk hari ini, apakah dari tujuan dari aksi ini sudah tercapai? Sudah tercapai 70%. Nah, ini kurang lagi satu, karena masih ada saudara kita satu ke DPRD. Nah, ini eksekutifnya, kita ke DPRD. Jadi kalau dari untuk pihak organisasi ini lain untuk surat yang dikeluarkan kemarin menurut penjabatan itu tidak sah itu gimana, Pak? Bukan tidak sah, ditiadakan, dianggap tidak ada. Kita insya Allah mulai besok anggota kami bisa mengisi BBM sesuai jalur.
Setelah berorasi, perwakilan sopir truk diajak berdialog oleh Wali Kota Ibnu Sina. Dari hasil dialog, pemerintah Banjarmasin mengizinkan sopir truk di bawah naungan Organda Kalsel mengisi BBM solar bersubsidi di SPBU. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data Dinas Kesehatan, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Seribu Sungai hanya 90 orang pada 21 Juni lalu. Sedangkan data per 1 Agustus 2022, jumlah kasus positif COVID-19 naik menjadi 315 orang. Dari 315 orang yang positif COVID-19 tersebut, 30 diantaranya dirawat di rumah sakit, 285 lainnya isolasi mandiri. Angka naik lah, cuman lihat di IG memang hampir 250-an karena memang kita intens untuk PTM kan, cross check dan validasi untuk anak-anak sekolah dan dari nakes ya kan, memang ada sebagian yang memang istirahat. Berapa persen Pak naiknya Pak? Berapa persen persentasenya bisa dilihat di IG lah. Kalau untuk perawatannya sendiri banyak di rumah Ya, ada atau sebagian di rumah sakit, ada sebagian yang banyak di isoman. Tapi Pak, menurut Pindal peningkatan kasus ini? Peningkatan kasus karena memang kita melakukan tracking, tracing, PTM yang memang diamanahkan oleh Kemenkes baik untuk nakes maupun anak-anak sekolah. Masyarakat Banjarmasin diimbau untuk memperketat penerapan protokol kesehatan lagi agar kasus COVID-19 dapat ditekan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Sopir truk demo Balai Kota Banjarmasin menutup jalur pengisian solar di SPBU dibuka lagi. Kasus COVID-19 di Banjarmasin meningkat, sudah 315 orang yang positif COVID-19. Vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua untuk tenaga kesehatan nakes mulai digelar di seluruh puskesmas di Banjarmasin. Terpantau Senin siang, vaksinasi booster kedua di Puskesmas Cempaka kawasan Banjarmasin Tengah diikuti puluhan nakes. Vaksinasi booster kedua menyasar lebih dari 6.000 nakes yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit. Iya, setuju ya. Karena booster pertama kan kita sudah selesai, sudah cukup lama. Ada yang lebih dari 6 bulan, ada yang hampir 1 tahun sudah. Jadi ini mereka tetap akan melakukan booster kedua. Ada yang nggak bisa divaksin Pak karena sakit atau Untuk saat ini nakes di Puskesmas Cempaka memang ada yang sakit. Tapi memang kita bertahap dulu untuk pelaksananya ya. Karena untuk booster pertama kemarin kita kan gunakan Moderna. Kalau Moderna, booster keduanya juga Moderna ya. Nah, untuk saat ini kita dapat dosis 98 dulu untuk hari ini. Vaksinasi booster kedua hanya diberikan kepada nakes yang telah divaksin booster pertama lebih dari 6 bulan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan.
stok vaksin COVID-19 Moderna di Banjarmasin terbatas. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan, vaksinasi booster kedua bagi nakes menggunakan vaksin Moderna. Sayangnya stok vaksin Moderna yang ada saat ini terbatas dan diperkirakan tidak mencukupi untuk seluruh nakes yang berjumlah lebih dari 6.000 orang. Pihaknya akan mengusulkan vaksinasi Moderna tambahan kepada Pemprov Kalsel dan Kemenkes. Ya, stoknya untuk sementara ini harapan kita untuk 18 puskesmas semua bisa dilaksanakan. Nah, setelah itu nanti kita minta dari laporan gudang Marwasi mengajukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes untuk tambahan. Yang modernanya ya, yang modernanya. Yang lain gimana Pak? Yang dulu kan 18 sisanya. Ya 18 karena ini Moderna. Kita kan puskesmas kemarin Moderna. Jadi Moderna ini kecukupan kita untuk 18 dulu. Lebihnya nanti dalam minggu ini kita minta ajukan. Ramadan berharap Kemenkes segera mengirim vaksin Moderna tambahan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 20 Banjarmasin menggelar pawai Senin pagi. Pawai Tahun Baru Islam digelar menyusuri jalan di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Kegiatan diikuti ratusan siswa dari berbagai sekolah, yakni SMP 20, SD Basirih 1, SD Mantuil 2, dan MI Nurul Huda. Peserta pawai tidak hanya memakai seragam sekolah saja. Sebagian dari mereka ada yang mengenakan busana muslim dan membawa pernak-pernik serta spanduk. Untuk kegiatan pawai ini diikuti oleh semua kelas, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan juga ada partisipasi dari sekolah yang ada sekitar sekolah seperti SDN, kemudian dari SMP, dan dari Madrasah Ibtidaiyah. Oh, baca ada gabungan tadi Pak? Iya. Jadi gabungan. Pernak-pernik itu sendiri ada dari sifat sendiri. Nah, jadi sebagai bentuk penghargaan pihak sekolah kepada siswa, ada semacam penghargaan dari pihak sekolah akan memberikan piala. Jadi pialanya ini terbaik 1, 2, dan 3 masing-masing kelas. Jadi terbaik 1, 2, 3 untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi ada 9 piala yang kita siapkan. Oh, berarti diperlombakan kalah? Iya. Jadi sebagai bentuk penghargaan sekolah atas jerih payah dan kreativitas anak mengikuti pawai tahun ini. Peserta pawai yang membawa pernak-pernik unik mendapat hadiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Sopir truk demo Balai Kota Banjarmasin menutup jalur pengisian solar di SPBU dibuka lagi. Kasus COVID-19 di Banjarmasin meningkat, sudah 315 orang yang positif COVID-19. Puluhan tahun kesulitan air bersih, warga desa Suwarangan, Jorong, Kabupaten Tanah Laut berhasil mengembangkan pengolahan air payau menjadi layak konsumsi.
Pengolahan air payau dikembangkan oleh pemerintahan desa setempat bersama penemu sistem arang karbon tinggi. Air payau ditampung di kolam sedalam 7 meter dengan luas 20 x 25 meter persegi. Kemudian diberi arang karbon tinggi pada sisi kolamnya. Kolam ini dijadikan pengolahan air payau sejak 1 tahun lalu dengan dana desa 415 juta rupiah. Meski sudah 1 tahun, air di kolam ini tetap layak dikonsumsi dan dimanfaatkan seluruh warga di desa ini untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun senang dan bersyukur. Mereka harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah per bulan untuk membeli air bersih. Lah jauh lebih murah Pak, karena dulu nungka beli banyu itu kalau 2 hari 50.000 masyarakat Pak dalam 2 hari. Kalau ini kan 1 bulan 100.000, malah mending. Terbantulah masyarakat kita. Artinya lebih hemat ya? Enggak, lebih hemat, malah terbantu sekali untuk adanya PDAM desa ini Pak. Karena sisa-sisa masih banyak sekali sisa air yang perlu dimanfaatkan. Ini sudah dipakai untuk 500 KK dan sudah berjalan di desa-desa di masyarakat. Sisanya ini yang lebih banyak ini harus dimanfaatkan lagi menjadi air isi ulang. Langsung bisa diminum. Mantap. Pengolahan air payau akan dikembangkan lagi untuk menjadi air minum kemasan agar dapat meningkatkan perekonomian warga desa Suwarangan. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kasus stunting di Kabupaten Tapin menjadi permasalahan serius bagi pemerintah setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial, kasus stunting di Tapin tersebar di 25 desa. Pemerintah pun berupaya mencegah dan menekan stunting dengan menggencarkan sosialisasi. Selain itu, warga yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan atau PKH diberi bantuan makanan bergizi, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk program PKH sebenarnya ada seluruh desa dan kelurahan itu ada program PKH-nya. Nah, hanya saja terkait dengan terintegrasi stunting itu ada di 25 UPUS di tahun 2020. Bantuan ini berupa apa nih Pak? Bantuan yang kami berikan yang pertama tentunya terkait dengan bantuan paket, antara lain itu ada susu, ada biskuit, dan lain-lain, gula juga dan sebagainya. Selain itu yang jelas kami juga memberikan sosialisasi program yang disampaikan tadi. Tentunya bagi kami dalam rangka memberikan pengetahuan lah terhadap masyarakat di sini, khususnya ibu-ibu atau ibu hamil, agar mereka bisa memahami bagaimana mengelola kesehatannya dan juga bagaimana terkait dengan asupan gizi, sehingga harapannya ke depan mereka punya anak lahir dengan bebas dari stunting. Rata-rata untuk bantuan satu desa berapa Pak? Kami menyesuaikan dengan jumlah KPM kami, juga ditambah yang ibu-ibu di luar KPM yang kebetulan berhadir pada hari ini. Ibu hamil, ibu menyusui, dan warga yang memiliki balita diimbau untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun.
Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada kan bisa patah lah ini gitu nah. Tahu ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Dua partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Mang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130. Bisa 125, 2.500 kanannya segini. Isinya 50 batang lah. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlan dari Batola. Tersangka pembunuhan di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Sopir truk demo Balai Kota Banjarmasin menuntut jalur pengisian solar di SPBU dibuka lagi. Kasus COVID-19 di Banjarmasin meningkat, sudah 315 orang yang positif COVID-19. Pemuda berusia 22 tahun berinisial AF ditangkap kepolisian Kabupaten Tapin karena membunuh temannya bernama Murhan 37 tahun. Keduanya berkelahi di salah satu warung di Desa Kepayang, Tapin Tengah, 27 Juli lalu. Kapolres AKBP Ernesto Saiser mengatakan, tersangka dan korban sama-sama mabuk karena minum miras oplosan. Sedangkan pemicu perkelahian karena korban berkata kasar dan menyerang tersangka dengan senjata tajam. Namun senjata tajam tersebut direbut tersangka dan ditikamkan ke tubuh korban. Karena diawali percekcokan antara korban dengan tersangka, di mana korban dan tersangka ini dalam keadaan mabuk. Kemudian korban ada membawa sajam, kemudian si pelaku mengambil sajam korban, lalu melakukan penusukan pertama kali di tangan kanan, kemudian di dada, kemudian perut 2 kali. Dari hasil pemeriksaan olah TKP, kemudian juga alat bukti ditemukan, berupa juga ada visum. Akhirnya disimpulkan bahwa perkara ini masuk unsur pasal 351 ayat 3 dan pasal 338 dan ancaman hukumannya 15 tahun penjara.
Jadi tersangkanya ini bernama Ahmad Farisi, korbannya bernama Murhan. Antara umur tersangka umurnya 22 tahun, korban umurnya 37 tahun. Mungkin rekan-rekan ada yang... Tersangka dikenai pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Puluhan sopir truk yang tergabung dalam DPD Organda Kalsel menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota Banjarmasin Senin siang. Mereka menuntut subsidi untuk bahan bakar minyak BBM jenis solar tetap dilanjutkan. Selain itu, jalur khusus pengisian solar bersubsidi di SPBU yang semula ditutup dibuka lagi. Sementara permintaan kita masalah subsidi BBM dilanjutin, lanjut. Kedua, jalur khusus yang tadi surat itu dianggap tidak ada, yang surat itu menurut versi kami kan cacat hukum. Ditandatangani jamnya apa-apanya itu kan sesuai adanya unsur paksaan, jadi jalan. Ketiga, permintaan truk semen untuk ngisi BBM solar bersubsidi di SPBU nanti dirapatkan hari Rabu, hasil kesepakatan lagi. Oh, jadi sepakat ada audiensi lagi ya Pak? Nanti hari Rabu ada audiensi, pihak pemerintah, Pak Wali Kota akan menemukan kita bersama, duduk bersama. Dengan yang pihak lain juga, organisasi lain juga? Iya, organisasi lain. Kalau untuk hari ini, apakah dari tujuan dari aksi ini sudah tercapai? Sudah tercapai 70%. Nah, ini kurang lagi satu, karena masih ada saudara kita satu ke DPRD. Nah, ini eksekutifnya, kita ke DPRD. Jadi kalau dari untuk pihak organisasi ini lain surat yang dikeluarkan kemarin, surat penyebut itu tidak sah itu gimana? Bukan tidak sah, ditiadakan, dianggap tidak ada. Kita insya Allah mulai besok anggota kami bisa mengisi BBM sesuai jalur. Setelah berorasi, perwakilan sopir truk diajak berdialog oleh Wali Kota Ibnu Sina. Dari hasil dialog, pemerintah Banjarmasin mengizinkan sopir truk di bawah naungan Organda Kalsel mengisi BBM solar bersubsidi di SPBU. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data Dinas Kesehatan, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Seribu Sungai hanya 90 orang pada 21 Juni lalu. Sedangkan data per 1 Agustus 2022, jumlah kasus positif COVID-19 naik menjadi 315 orang. Dari 315 orang yang positif COVID-19 tersebut, 30 diantaranya dirawat di rumah sakit, 285 lainnya isolasi mandiri. Angka naik lah, cuman lihat di IG memang hampir 250-an karena memang kita intens untuk PTM kan, cross check dan validasi untuk anak-anak sekolah dan dari nakes ya kan, memang ada sebagian yang memang istirahat. Berapa persen Pak naiknya Pak? Berapa persen presentasinya bisa dilihat di IG lah. Kalau untuk perawatannya sendiri banyak di rumah Ya, ada atau? sebagian di rumah sakit, ada sebagian yang banyak di isoman. Tapi menurut Pino peningkatan kasus ini? Peningkatan kasus karena memang kita melakukan tracking, tracing, PTM yang memang diamanahkan oleh Kemenkes, baik untuk nakes maupun anak-anak sekolah. Masyarakat Banjarmasin diimbau untuk memperketat penerapan protokol kesehatan lagi agar kasus COVID-19 dapat ditekan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.